Kembali pendengar bersama Irsan Lipit yang menemani Anda di siang hari ini. Dan tentunya sudah bersama dengan narasumber kita, ada Mbak Fia Hasanah. Nah, Mbak Fia Hasanah ini adalah seorang, gimana ya Irsan menjelaskan, karena ini banyak banget prestasi-prestasi beliau, dan bahkan beliau ini sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua KNPI dan juga Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, kita kayaknya coba untuk mengobrol bersama dengan beliau di Pengarus Utama Gender edisi hari ini di hari Rabu 15 Desember 2021. Kita coba menyapa beliau. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Irsan. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Fia apa kabar? Alhamdulillah. Mbak Fia, sebelumnya aku sudah coba baca-baca profil dari Mbak Fia. Ini banyak banget prestasi dan juga bergerak di bidang organisasi. Ini kayaknya lincah banget nih Mbak Fia. Gitulah, Alhamdulillah. Nah, Mbak Fia, ingin nanya-nanya dulu dong nih. Ini kan kita lebih ke tokoh perempuan inspiratif. Ini menyambut untuk Hari Ibu di tanggal 22 Desember nanti. Kita sudah mencoba mencari beberapa wanita-wanita inspiratif, dan salah satunya Mbak Fia. Mbak Fia, ini kan menjadi seorang perempuan tentunya sesuatu hal yang tidak mudah. Apalagi di dunia organisasi, itu biasanya beberapa organisasi masih menganaktirikan wanita. Tapi Mbak Fia sendiri bisa menjadi wakil ketua dan bahkan menjadi ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak di KNPI. Itu yang luar biasa sih menurut Irsan. Nah, Mbak Fia sendiri bagaimana sih pertama kali untuk memulai di organisasi, sejak kapan gitu sampai sekarang udah bisa menempati posisi yang ada? Awalnya sih mungkin karena kita karena saya kan pernah menjadi sekretaris salah satu partai di Kota Makassar, gitu kan. Akhirnya bergabung di Pemuda Pancasila, lalu akhirnya berteman sama KNPI. Seperti itu aja sih Mas Irsan. Oh, jadi awalnya memang karena bergabung salah satu partai dan juga akhirnya bisa gabung di KNPI. Nah, bergabung di salah satu partai itu kan biasanya tidak mudah, apalagi wanita. Walaupun memang ada kuota-kuotanya, akhirnya apa yang memutuskan Mbak Fia kayak saya harus terjun di jalur politik? Karena ini Mbak Fia masih muda banget. Kayaknya masih lebih muda Mbak Fia dibanding saya, atau gimana nih? Kan dari fotonya muda banget nih aku Irsan lihatnya. Mungkin fotonya aja Mas Irsan muda, umurnya udah tua kali ya. Aduh. Jadi gini Mas, saya lihat kan menurut saya kenapa saya ingin bergabung di dunia politik, organisasi. Saya lihat ini perempuan itu kurang minat kayak terjun ke dunia politik. Betul, ingin membuka aja, apalagi kaum muda kan. Dia kayak seakan-akan politik itu tuh kayak seram nih, kayak jahat atau apalah. Intinya saya ingin bergabung, menginspirasi buat anak-anak muda, kalau buat perempuan, bahwa kita ini sebagai perempuan, sebagai anak muda, kenapa tidak kita terjun ke dunia politik, kita berorganisasi. Itu aja sih Mas, membuat inspirasi kepada perempuan sama anak-anak muda aja sih awalnya. Awalnya karena itu akhirnya terjun di dunia politik. Awalnya pengen perempuan bisa tinggi. Yang suka sih kalau di Makassar. Betul. Tapi selama sekolah berpendidikan memang sudah aktif di organisasi nggak sih Mbak Fia? Iya, aktif di kampus. Mulai dari SMP sih sering ikut organisasi. Waduh, dari SMP udah berorganisasi? Iya. Dulu di SMP sering palang merah kan? Iya benar. Palang merah, pramuka. Alhamdulillah kalau di SMP saya itu sering juara, sering ngasilin sekolah dari SMP, di SMA, kuliah. Akhirnya bisa bergabung sama teman-teman yang lain, masuk di KNPI, Pemuda Pancasila. Seperti itu.
Waduh, menarik sekali. Menjadi seorang wanita yang aktif di organisasi tentunya tidak mudah. Apalagi organisasi kayak Palang Merah dan juga Pramuka itu kan biasanya identik dengan cowok-cowok tuh Mbak Fia. Apakah zaman masih sekolah itu nggak ada larangan dari orang tua? Alhamdulillah bapak sama ibu tuh dukung banget malahan kalau kemarin itu kan kuliah sempat vakum nggak ikut organisasi, akhirnya dia bertanya, kamu nggak keluar lagi berorganisasi, kamu nggak ingin lagi gitu kan, terus ditanya kayak gitu sih Mas Ihsan. Justru malah orang tuanya yang candu ya. Fokus dulu. Justru malah orang tuanya yang nyariin, kok anak saya malah diam-diam baik nih. Gitu. Iya, suka kalau saya ngaktif gitu kan. Kalau itu bapak maunya kita itu jadi perempuan itu harus banyak pintar, jangan hanya di dapur ini gitu kan. Banyak itu perempuan kayak dia nggak mau sekolah, dia nggak mau ini, tapi kamu sebagai perempuan ya harus bisa. Jadi jangan hanya laki-laki aja, tunjukin aja perempuan dia bisa seperti laki-laki gitu kan. Bisa kerja, bisa sekolah, itu bisa ngelakuin apa yang laki-laki lakuin gitu. Setuju. Benar banget. Itu yang masih harus mendobrak stigma seperti itu Mbak Fia, karena masih banyak wanita-wanita di luar sana merasa bahwa kayak laki-laki superior, padahal sebenarnya perempuan juga memiliki peluang yang sama di zaman sekarang. Iya. Nah, Mbak Fia sebagai wakil ketua KNPI dan juga ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan. Nah, itu bagaimana sosok wanita akhirnya di dalam organisasi KNPI sendiri? Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang lain, saya pengen tahu KNPI memperlakukan perempuan seperti apa sih? Karena kan ini tentang organisasi yang cukup besar, jadi otomatis wanita menjadi salah satu tokoh di dalam, tapi jarang kedengaran. Ternyata ada Mbak Fia nih, wakil ketua ternyata. Iya, jadi gini Mas. Jadi kami dari Komisi Pemberdayaan Perempuan itu akan membuka, sudah sementara berjalan sih, membuka posko pengaduan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kan Mas tahu aja sendiri, dikit-dikit berita di mana-mana ada nih kekerasan di sini, ada sih masalah anak. Kemarin kan ada beritanya bahwa ada kekerasan terhadap anak oleh orang tuanya sendiri. Jadi kami dari KNPI Kota Makassar membuka posko pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak di sektor KNPI, yang nantinya kami akan bekerja sama dengan Komisi Hukum dan HAM. Seperti itu Mas. Oh seperti itu. Nah ini kan menjadi perempuan dalam organisasi KNPI, terutama di tadi komisinya, tentu bukan hal yang mudah. Bekerja sama dengan banyak pihak pasti akan jadi PR. Dan banyak nanti dalam tanda kutip orang-orang yang harus dilawan, terutama dalam kasus-kasus kekerasan terhadap wanita. Nah, bagaimana persiapan dari Mbak Fia sendiri sebagai wanita ini harus melawan seperti itu? Persiapannya ya seperti itu Mas. Kita membuka posko pengaduan dulu kan. Membuka posko pengaduan yang nantinya kami akan kerjasama sama Hukum dan HAM. Untuk itu kita cari bukti-bukti dulu kan, kalau itu menyelidiki. Nah, Mbak Fia, apa saja yang akhirnya menjadi fokus atau perhatian KNPI untuk daerah Makassar, terutama untuk anak dan perempuan? Komisi. Kalau kami dari Komisi Pemberdayaan Perempuan juga kami akan melakukan penyuluhan langsung tentang pentingnya pendidikan perempuan untuk meminimalisir pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian. Tapi itu kan kebanyakan zaman sekarang itu kan ada mengadakan kayak pelatihan gitu kan, pelatihan di mana di tempat-tempat. Kalau kita dari komisi tidak mengadakan pelatihan, tapi kita terjun langsung ke lapangan. Betul. Berarti langsung bagaimana kita melakukan semacam penyuluhan langsung ke lapangan, bahwa kita nih perempuan nih nggak perlu putus, ada yang putus sekolah kan udah nikah dini, cerai, gitu. Dan bagaimana akhirnya masyarakat di luar yang mungkin sekarang pendengarnya kita lagi mendengarkan untuk bisa, jika mungkin mengalami kekerasan terhadap wanita dan atau anak yang ingin melaporkan kepada KNPI, poskonya di mana tuh Mbak Fia? Di sektor KNPI Kota Makassar, Jalan AP Petarani. Jelas banget kok ada situ. Pas depannya Ramayana. Kami ada buka posko, jadi buat
perempuan yang mendapatkan kekerasan, buat orang-orang sekitar yang tahu bahwa di sana ada kekerasan terhadap anak, kami menerima laporan dan pengaduan. Insya Allah kita akan membantu untuk penyelesaian masalahnya atau ditindaklanjuti masalah hukum, karena kita juga kan akan dibantu oleh Komisi Hukum dan HAM-nya di KNPI Kota Makassar. Seperti itu. Mbak Fia, ini sudah dimulai sejak kapan sih Mbak Fia? Ini kan gebrakan sih aku bilangnya, karena selama ini biasanya wanita ataupun anak yang mendapat kekerasan melapornya harus ke perlindungan anak dan perempuan. Itu pun bahkan ada beberapa kasus mungkin karena banyaknya kasus akhirnya terhambat untuk pengurusan hukumnya. Bukan sengaja ditunda, tapi memang karena saking banyaknya akhirnya banyak yang pengaduan yang bertumpuk dan agak susah untuk ditangani. Nah, menjadi seorang Mbak Fia di Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak membuka posko kayak begini, itu sudah dapat aduan, sudah dibuka dari sejak kapan? Terus aduannya itu ada apa aja di dalam, Mbak? Jadi gini, poskonya ini udah kebuka, tapi mungkin gini Mas Yasan, mungkin di masyarakat Kota Makassar belum tahu, belum meluas intinya, belum meluas ke seluruh masyarakat Kota Makassar bahwa di KNPI ada posko pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi mungkin dengan melalui John Salamar Ihsan sekarang kan, buat teman-teman atau saudara-saudara yang ada yang mendengar bisa ke posko Jalan KNPI Kota Makassar di AP Petarani. Iya, tentunya sangat mudah. Nah, kalau selama dibuka poskonya nih Mbak Fia, ada tidak kasus-kasus yang menurutnya Mbak Fia ini menjadi sorotan atau mungkin telah diselesaikan bersama dengan teman-teman KNPI? Sudah ada beberapa, dan kita sudah lakukan kerjasama, sudah ada juga di Komisi Hukum juga udah turun tangan untuk penyelesaiannya. Alhamdulillah udah terselesaikan sih. Iya, alhamdulillah. Nah, kasus-kasus yang akhirnya masuk dan dipandu atau dibantu oleh teman-teman KNPI dan tentunya banyak komisi lainnya yang bekerja sama untuk bisa menyelesaikan suatu kasus, ini sudah berapa banyak akhirnya yang dibantu sama KNPI, Mbak? Mungkin selama buka atau di masa jabatan dari Mbak Fia sendiri? Baru sekitar berapa kasus ya, sekitar belum sampai 5 sih Mas, belum terlalu banyak kan. Mungkin masyarakat umum itu masih malu mengungkapkan ya, masih malu untuk datang, untuk karena biasa berpikir takut kan masalah keluarga, entah kan kebanyakan itu masalah keluarga, takut mengungkapkan, takut ketahuan atau apa. Jadi sejauh ini belum terlalu banyak sih Mas, masih sekitar berapa ya? Padahal sampai 5 kasus ya. Padahal itu suatu bentuk peluang yang besar sekali ya, ya. Jadi pastinya saya mengundang kembali kepada masyarakat pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang mungkin mengalami kekerasan sebagai wanita atau mungkin Anda anak yang mengalami kekerasan, boleh langsung datang ke KNPI di Jalan AP Petarani di sana dan langsung melaporkan bahwa Anda telah mengalami kekerasan. Benar Mas Ihsan. Nggak usah malu deh gitu. Kita kan bantunya juga kalau emang mau secara kekuatan kan bisa bantu. Tapi kan kita secara ini kan bisa membantu menyelesaikan dengan jalan. Dibantu sama teman-teman KNPI semua. Atau kan bisa orang pada malu sih Marisa. Iya benar. Minimal jadi teman curhat deh dulu ya. Iya, jadi teman curhat. Jadi ada tempat untuk mengungkapkan. Teman-teman bisa membantu ngasih solusinya seperti apa. Iya, menarik sekali. Supaya si pelaku juga dapat, oh ya udah, jangan sampai kayak gini kan. Nah, Mbak Fia, mungkin ini terakhir di masa kepengurusan dari tahun 2021 hingga nanti tahun 2024 sudah apa saja nih yang sudah disiapkan atau mungkin sudah dicanangkan Mbak Fia sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak sampai tahun 2024 ini? Iya,
Jadi kami juga akan melakukan pembinaan bagi anak-anak putus sekolah. Yang utamanya itu anak-anak jalan. Kalau dilihat yang sekarang kan makin banyak anak-anak di jalan masa pandemi ini. Terus melakukan juga melakukan kami dari Komisi Pemberdayaan Perempuan akan melakukan pelatihan kewirausahaan bagi ibu dan ibu rumah tangga. Halo. Iya. Iya Mas, karena sekarang kita lakukan program-program bagaimana kita memberikan pentingnya edukasi kepada kepala rumah tangga tentang pentingnya kedudukan perempuan dalam perspektif agama ataupun negara. Seperti itu aja sih Mas. Jadi tentunya membela wanita dan juga anak masih menjadi fokus teman-teman di KNPI, terutama untuk Komisi Pemberdayaan Perempuan dan juga anak, dan masih banyak hal-hal lainnya yang pastinya sangat positif yang sudah disiapkan oleh Mbak Fia Hasanah untuk kemajuan anak dan juga perempuan. Nah terakhir Mbak Fia, mungkin ada kalimat penutup pada Mbak Fia yang ingin disampaikan kepada wanita dan juga anak di rumah yang lagi mendengarkan kita. Buat perempuan dan buat perempuan-perempuan yang di luar sana, bahwa jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa rendah, karena kita perempuan juga harus menunjukkan power kita sebagai perempuan, harus lebih pintar, harus lebih bisa lah istilahnya. Kalau buat anak sih pendidikan kayaknya lebih penting deh. Betul, pendidikan lebih penting. Dan tentunya pendengar jangan takut untuk melaporkan kekerasan yang Anda terima kepada Anda perempuan dan juga anak. Langsung datang ke KNPI di Jalan APP Tarani, tepat di Jalan APP Tarani untuk bisa melaporkan kekerasan yang terjadi kepada Anda. Dan biarkan teman-teman dari KNPI yang akan membantu masalah Anda. Terima kasih banyak Mbak Fia Hasanah sudah menjadi tokoh perempuan inspiratif kita pada hari ini. Ya, terima kasih Mas Irsan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja kita berpartisipasi, ngobrol langsung, berdialog dengan Mbak Fia Hasanah, seorang wanita yang sudah menjadi Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak di KNPI Kota Makassar. Itu sangat luar biasa dengan prestasi sebagai seorang wanita. Masih muda banget lagi juga ya. Ini dari fotonya cantik banget, oke banget. Terima kasih banyak Mbak Fia, dan pendengar Persatu dimanapun Anda berada, bersama Irsa Libit masih menemani Anda di Lintas Makassar Siang.